Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu, penyertaan kasih setia-Mu, bahkan perlindungan Tuhan yang terus-menerus menaungi perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan terambil dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat 17. Kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 17. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya. Dan saya akan bacakan dan kita sama-sama mengikuti bacaan ini. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah orang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang dan akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama junjungan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Tuhan Bapa kita. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu, kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sementara ini masih ibadah di rumah masing-masing, tetapi saya percaya tidak akan mengurangi nilai ibadah kita. Kita merendahkan diri untuk mendengar tuntunan firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang mencari kehendak Tuhan.
Sekali lagi, mencari kehendak Tuhan. Dan ayat yang sering dipakai baru saja kita baca, yaitu Kolose 3 ayat 15. Dikatakan, hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Sering kita mendengar percakapan yang sangat umum di kalangan jemaat gereja mengenai mencari kehendak Tuhan. Dan mengatakan, memakai ayat ini, kalau ada perasaan damai sejahtera di hati, itu berarti kehendak Tuhan. Dan kalau tidak ada damai, maka itu bukan kehendak Tuhan. Saudara, apa benar seperti ini? Sepintas kelihatan benar. Kadang-kadang kita mendengar sangat umum bahwa mencari kehendak Tuhan ketika kita ingin mencari jodoh, mencari pekerjaan. Bahkan ada orang yang saya katakan konyol. Ketika dia ditugaskan oleh gereja untuk melayani Tuhan, lalu dia berkata, aku berdoa dulu mencari kehendak Tuhan. Maka saya katakan tolol, kehendak Tuhan itu adalah setiap orang percaya melayani pekerjaan Tuhan. Buat apa lagi? Jangan-jangan ini hanya alasan yang kelihatannya rohani, tapi sesungguhnya tidak benar. Damai sejahtera di hati bisa menjadi ukuran. Saudara, saya percaya jangan-jangan ya di dalam dosa pun kalau sudah kelamaan dia damai sejahtera. Dari sinilah itu tidak bisa menjadi ukuran. Ayat Kolose 3 ayat 15 dikatakan damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Kata memerintah di sini dianggap seperti wasit. Artinya kalau tidak ada damai, itu bukan kehendak Tuhan. Kalau ada damai, itu kehendak Tuhan. Apa benar seperti itu? Saya ingin tegaskan di sini bahwa kita akan lihat nanti bukti-bukti Alkitab. Ya, bahwa hati manusia tidak dapat menjadi ukuran. Kenapa demikian? Yeremia 17 ayat 9 kita lihat dulu. Kitab Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kita ingin melihat bersama-sama. Dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati kita bisa jadi ukuran? Tidak. Hati manusia tidak bisa jadi ukuran. Jadi damai di hati tidak bisa menjadi ukuran. Mari kita lihat contoh pergumulan Yesus di Taman Getsemani, yaitu dalam Lukas 22, ya, dari ayat 41 sampai 44. Kita baca langsung ayat 44 saja. Ayat 44, ketika dia bergumul di situ, ia sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Maka dia makin sungguh-sungguh berdoa dan seterusnya. Dikatakan di situ dengan jelas. Kata sangat ketakutan. Kai genomenos en agonia. Dia menjadi sangat menderita. Lembaga Alkitab terjemahan tahun 74 menerjemahkan ketakutan. Lembaga Alkitab memperbaiki terjemahannya, yaitu pada tahun 97 menerjemahkan sangat susah. Sama artinya gelisah dan cemas. Di mana ketenangan hati? Padahal Yesus sedang melakukan kehendak Bapa. Hatinya gelisah. Jadi bukan itu yang menjadi ukuran. Apa maksudnya kehendak Tuhan? Kita lihat bahwa bagaimana arti agonia itu sendiri. Kondisinya penderitaan yang mendalam, sangat sakit, sekarat, berjuang, susah payah.
Itu belum Via Dolorosa, belum tiang gantungan salib. Baru doa pergumulan. Ketika dia melawan dosa manusia. Disitulah letaknya. Jadi ini satu bukti bahwa ketika menjalankan kehendak Tuhan, kalau kita juga turut merasakan pergumulan, penderitaan dan sebagainya, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan ada dalam diri kita. Karena ketenangan, damai, sejahtera, ukuran subjektif hati kita tidak bisa jadi ukuran. Jadi ketika engkau mengalami pergumulan, kesulitan, tapi engkau tetap dalam jalur kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan. Jangan kau pikir itu bukan kehendak Tuhan. Nah, kalau cari ketenangan, contoh sebaliknya. Pasti jemaat sudah membaca bagaimana peristiwa Yunus. Ya, Tuhan memerintah Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi dia bertolak belakang. Yunus membangkang, mengarahkannya dirinya tidak menuju Niniwe ke Laut Tengah. Dan dia naik perahu maksud saya. Dia naik kapal. Apa yang terjadi? Dia tidur, nyenyak, nyaman. Padahal dia sedang melawan kehendak Tuhan. Ini untuk membuktikan bahwa hati manusia tidak dapat menjadi ukuran. Jadi jangan berkata, oh aku sekarang ada damai. Damai ya. Jangan, bukan itu ukurannya. Jadi cari kehendak Tuhan, jadi sekali lagi contoh-contoh ini untuk menunjukkan dan membuktikan. Sekaligus kita membuktikan. Nanti akan saya bahas. Artinya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Sebelum membahas ayat 15 mencomotnya begitu saja, perhatikan dulu ayat sebelum-sebelumnya. Terutama yang kita baca tadi adalah ayat 12. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara, Lembaga Alkitab menerjemahkan Indus Saste. Indus Saste di belakang, di pertengahan. Sebetulnya teks aslinya di depan. Indus Saste oun. Ya. Karena itu kenakanlah. Oh. Kenakanlah. Jadi yang dia bicarakan ini kenakanlah. Apa yang dikenakan? Hos ekletoi tu theo. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Jadi maksudnya kenakanlah sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Yaitu hagio yang kudus dan agapemenoi dan yang dikasihi. Kenakanlah kekudusan dan kasih Tuhan itu di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan inginkan dan kehendak. Tapi nanti Lembaga Alkitab menerjemahkan seterusnya 12b. Padahal teks aslinya sebelumnya supaya kita jelas. Kenakanlah dulu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang kudus dan yang dikasihi. Itu sebagai pakaianmu. Perhiasanmu. Jubah lahir barumu. Seperti anak yang baru hilang kembali ke rumah bapak, dia diberikan jubah yang baru. Itu kenakanlah. Jadi kekristenan itu bukan hanya pengakuan. Tapi ada satu tindakan, perbuatan yang nyata. Sebagai orang yang mengimaninya. Karena itu kenakanlah Indosaste. Coba kita lihat sejenak. Jadi kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan, ada beberapa poin. Mari kita lihat dulu. Ya, kita lihat
Ya, ayat yang kelima. Ayat yang kelima dari bacaan ini dulu. Kita mundur dulu ke ayat yang kelima. Ya. Jadi ayat yang kelima. Kalimat yang pertama saja. Ya, Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu, coba. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Matikanlah. Ada sesuatu yang dimatikan. Menanggalkan. Jadi kalau memiliki yang baru harus tanggalkan dulu yang lama. Menanggalkan. Matikanlah. Ayat 8. Ayat 8. Kita lihat ini awalnya. Makanya sekali lagi jangan gunakan Kolose 3:15 damai sejahtera itu hatimu ukurannya. Ukurannya engkau melakukan kehendak Tuhan atau bukan. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang apalah? Buanglah semuanya ini. Buang. Jadi tadi ada kata apa? Matikan, buanglah, tanggalkan. Itu maksudnya. Sehingga dengan jelas sekali. Nanti baru pada ayat 12 pakailah. Jadi ini dulu dibuang, ya baru pakailah. Jadi kalau dalam kisah anak bungsu pulang itu, kan dia bajunya sudah compang-camping. Apa dia dikasih baju baru tinggal ditambah saja lalu pakai jubah? Enggak, saudara, manusia sehat mengerti bahwa itu dibuang semua dulu, ditanggalkan semua. Pakaikanlah yang baru. Jadi kata menanggalkan dan pakaikanlah tidak bisa dipisahkan. Baru nanti ayat 12. Tapi kita lihat dulu. Itu arti percaya, itu arti orang yang ikut Yesus. Jadi ikut Yesus itu bukan satu ucapan pengakuan percaya. Dibaptis, pergi ke gereja, kolekte, pakai kalung salib. Enggak, bukan itu. Ada yang ditanggalkan. Dan ada yang dikenakan. Coba kita lihat Markus pasal 1 ayat 15. Supaya kita tahu, bicara tentang kerajaan Tuhan. Bicara tentang kehendak Tuhan. Kristus melakukan itu. Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah. Jadi kata percaya tidak bisa dipisahkan dari kata bertobat. Percaya Yesus tanpa bertobat itu bukan percaya menurut Alkitab. Itu percaya menurut pikiran kita. Jadi percaya bersangkut paut dengan bertobat. Itu Yesus sendiri yang berbicara. Saya kutip sekarang Yesus sendiri yang bicara. Yohanes 3 ayat 3. Yesus sendiri yang bicara. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Yesus menjawab katanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Artinya kerajaan Tuhan harus dilahirkan kembali. Jadi percaya berhubungan dengan bertobat, percaya berhubungan dengan menjadi ciptaan yang baru. Lahir baru. Nah untuk itu, ada yang ditanggalkan, ada yang dibuang, ada yang dimatikan, dan baru bisa dikenakan. Jadi tidak bisa ganda. Tidak bisa ganda. Jadi tidak bisa ganda. Coba kita ingin belajar Alkitab. Kita melihat bersama-sama. Coba kita kembali lagi pada ayat 8. Sebelum baca ayat 12b. Ya, nanti kita baca ayat 8 dulu. Ya, ayat 8. Ya, coba kita. Tetapi sekarang
Coba kita hilangkan kata buang. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sambung dengan ayat 12b. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Bisa kompromi? Bisa cocok? Tidak kan? Ya karena itu kenapa tidak bisa dikenakan sesuatu yang baru? Karena yang lama belum ditanggalkan. Nah ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kita berbuat seperti ini. Jangan dimurahkan kehendak Tuhan untuk cari pekerjaan, cari usaha apa ya. Itu cari kehendak Tuhan. Lalu cari jodoh, ini siapa ya? Ini cari kehendak Tuhan. Nah, itu kita punya pertimbangan sendiri. Gitu. Jangan menipu diri karena engkau suka perasaanmu, lalu kau bilang, oh ini sudah kehendak Tuhan. Bukan itu. Jangan bawa urusan-urusan yang sangat penting menjadi rendah. Kehendak Tuhan kita diselamatkan, kita berubah, kita menanggalkan, kita memakai sesuatu yang baru. Amin. Itu kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ini yang terus harus diberitakan. Apa kehendak Tuhan? Ayat 12. Ya, ayat 12b. Baru kata indusaste baru dipakai di sini. Mungkin karena untuk susunan kalimat bahasa Indonesianya. Tapi sebetulnya dari awal, kalau dari awal itu kenakanlah sebagai umat pilihan Tuhan dengan kudus dan kasih, yaitu adalah apa dikatakan di situ? Ya, belas kasihan, kemurahan, baru itu. Itu maksudnya. Jadi kenakanlah di sini baru belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Coba kita masuk. Kan tidak cocok dengan ayat 8 tadi kalau belum dibuang. Belum dimatikan. Dia tidak mungkin bertumbuh bersama. Kita lihat di sini, belas kasihan. Ya, splakna otirmon atau kata otirmon itu penyayang, murah hati, belas kasihan. Ya, nanti agak berbeda dengan kata kemurahan di situ. Bukankah kita ini semata-mata karena belas kasihan Tuhan? Kalau bukan belas kasihan Tuhan, kalau berdasarkan Taurat hukum Tuhan, gak ada yang selamat. Siapa sih yang bisa melakukan semua secara sempurna? Jangankan hukum Tuhan, hukum lalu lintas saja kita tidak bisa sempurna ngikutinnya. Ayo, jangan berpura-pura tidak tahu. Gitu. Kalau ada jalan pintas kenapa harus muter, kan begitu saudara ya. Loh iya, jadi jangankan hukum Tuhan, hukum lalu lintas saja tidak bisa sempurna kita. Sempurna kalau ada polisi barangkali di sebelah kita. Itu. Jadi dari situ letaknya. Jadi semata-mata kita ini adalah karena belas kasihan. Kalau engkau beroleh belas kasihan yang begitu besar, masakan tidak ada dalam hatimu belas kasihan? Kan benihnya dari Tuhan, genetikanya dari Tuhan. Kalau engkau lahir baru dari Tuhan, genetikanya dari Tuhan, darah Tuhan, tubuh Tuhan yang menjadi meteraimu, kita pasti punya belas kasihan. Di sini letaknya. Memang menyakitkan. Menyakitkan. Yesus untuk memberi belas kasihannya mati di kayu salib. Siapa bilang belas kasihan itu tidak menyakitkan? Kita harus kasihan dengan orang yang tidak mengasihani kita. Bahkan sebaliknya mungkinnya. Tapi jangan lihat
perbuatan orang itu dengan kita, tapi lihatlah perbuatan Tuhan dengan kita. Baru kita bisa menyalurkan perbuatan kita dengan orang. Jangan dibalik. Jadi dari situ letaknya. Untuk itulah kita bisa melihat. Ya, melihat. Ini perbuatan Tuhan semua. Yang ditulis di sini ayat 12b ini perbuatan Tuhan semua kepada kita. Nah, semestinya kita kenakan juga yang kita sudah peroleh perbuatan Tuhan dalam diri kita, kita pakai. Nah, itu maksudnya di sini. Maksudnya di sini itu. Yang kedua kemurahan. Ya. Kristoteta. Kemurahan. Ini penting. Karena kita juga hanya karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan inilah. Kalau kita sudah beroleh. Saya masih ingat lagu. Kemurahanmu lebih dari hidup. Karena kemurahannya yang memberikan kita lebih daripada hidup ini. Nah, karena kalau kita sudah terima kemurahan dari Tuhan, berarti kita hidup dalam kemurahan Tuhan kan? Kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, masa kehidupan kita tidak punya kemurahan? Ini kemurahan di sini bukan diskon, bukan. Kemurahan di sini adalah menunjukkan nanti hati yang penuh belas kasihan. Di situ. Ditegaskan oleh Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Kita lihat. Hendaklah kamu murah hati. Tolong sambung. Sama seperti Bapakmu adalah murah. Kan harus sama. Bapakmu murah hati. Di masyarakat pun kita sering dengar. Oh, orang itu suka nolong. Oh, menurut cerita kakeknya juga suka menolong. Genetikanya sama. Wah, orang itu jangan dipercaya suka nipu. Oh, itu dengar-dengar kakeknya juga dulu. Jadi genetikanya sama. Bagaimana kita bisa bersandiwara di dunia ini kita ikut Yesus atau tidak? Gak bisa. Apa yang kita terima dari Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Jangan-jangan kita tidak pernah terima Dia sepenuhnya menjadi baru. Tidak. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Ini kata kerja semua. Tapeino prosunen. Ya, kerendahan hati di situ. Bayangkan yang maha tinggi, yang maha kekal, yang ada dalam diri sang halik. Keluar menjadi manusia sama seperti kita mengambil. Kalau bukan karena rendah hatinya. Dan dia memberikan contoh. Karena itu kita harus mencontoh siapa? Belajar dengan siapa? Matius 11 ayat 29. Ini semua. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar dari Dia. Berarti kita terus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya, itu belajar. Karena kehendak Tuhan ini adalah sebuah karakter Tuhan, karakter ilahi. Yang harus menjadi karakter kita. Sementara kita terlahir dari dosa karakter dunia. Merubah karakter lebih mudah merubah dunia. Karena itu perlu belajar terus, berjuang terus. Menjadi sebuah ciptaan baru. Belajar. Yang keempat adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan.
lembut hatinya, prauteta, orang yang mudah ditegur, orang yang mudah terharu, orang yang tidak mengeraskan hatinya, orang yang selalu suka mencari damai. Makanya kalau ada orang tua makin keras hati, makin keras kepala, itu menurut Sigmund Freud gejala pikun lebih awal. Saudara, itu tanda-tanda dari situ. Nah, kita lanjutkan sekarang ini. Yang kelima dari 12a B tadi apa? Yang kelima. Ya, dari 12b ayat 12b tadi. Coba kita lihat bersama-sama yang kelima. Ya, supaya dari Kolose tadi. Ya, Kolose. Kelemah lembutan dan apa? Kesabaran. Sabar yang bagaimana? Sabar menurut ukuran kita? Aku sudah sabarin dia. Tapi aku tidak bisa melupakannya. Sabar. Bukan. Nanti ayat selanjutnya ada definisi sabarnya. Paulus tahu jangan-jangan sabar menurut ukuran orang. Sabar karena kita tidak berdaya. Sudahlah, sabar aja, nanti Tuhan yang akan menghukum orang itu. Itu bukan sabar itu. Jangan buat definisi sendiri. Yang bicara ini karakter Tuhan. Jadi harus firman Tuhan yang mendefinisikannya. Makanya kalau baca ayat itu secara menyeluruh. Ayat 13. Apa definisi sabar? Kan nyambung dia. Kalau saudara baca tadi ayat 12 dan 12 itu sabar kan? 12b. Ya, dikatakan supaya sabar. Terakhir dikatakan itu. Tuhan kan panjang sabar. Kalau bukan kesabaran Tuhan, saya kira kita semua sudah hangus di bumi ini. Ini kesabaran. Apa definisi sabar? Ya, bukan sabar penuh dendam. Bukan. Aku sabarin. Tapi awas ya. Sabar penuh ancaman itu ya, tapi awas. Bukan itu. Saudara. Atau sabar karena pasrah, tidak berdaya. Bukan. Tapi sabar dikatakan definisi ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dalam arti apa? Ampunilah seorang akan yang lain. Itu sabar karena mengampuni apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Sudah kata tanggalkan, buang, matikan, kenakan, pakailah nanti. Dan sekarang dikatakan di situ dengan jelas sekali ayat itu mengatakan kita harus sesungguhnya memakainya. Ya, dikatakan dengan jelas. Jadi sabarlah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga apa? Perbuatlah. Ini yang dimaksudkan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu gagasannya besar, jangan diperkecil menjadi sangat pribadi. Pribadi engkau diberi hikmat, engkau diberi hak bebas, tinggal pilih. Ya. Oh, pilihan saya ini sudah pilihan Tuhan. Jangan manipulasi nama Tuhan. Orang yang menggunakan ayat Tuhan untuk kepentingannya yang pertama melakukan di Kejadian 3 adalah iblis. Kan iblis berkata, bukankah Tuhan berfirman? Dia memanipulasi. Jadi hati-hati kita. Jangan-jangan kita bukan di jalur Tuhan. Tapi gunakan. Oh, sekarang banyak menggunakan ayat-ayat itu untuk kepentingannya.
Ya itu anak buah iblis. Sudah. Jadi dikatakan di situ. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat. Kita harus punya pakaian di sini. Ayat 14. Ayat 14. Di atas semuanya itu, di atas semuanya apa? 12, 13, 14 itu saudara ya. Gitu. Jadi cara Paulus menulis itu sistematikanya bagus sekali. Ya, di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih. Di atas semuanya itu adalah kenakanlah, pakaikanlah. Jadi pakaian kita ini adalah pakaian kasih, baju dan jubah kasih, kebenaran. Ya, kalau diumpamakan begini, kalau orang Yahudi itu penting sekali jubah. Jubah itu menentukan kedudukan orang, status orang, gengsi orang. Siapa dia dari jubahnya? Dan mereka biasa pakai jubah. Orang Yunani juga pakai jubah. Tapi orang Yahudi mementingkan jubahnya yang penting mahal. Yang di dalamnya tidak perlu. Ya, itu Matius kan tulis. Kalau orang minta bajumu, kamu kasih jubah. Maksudnya kasih nilai yang lebih tinggi. Tapi kalau saudara baca Lukas, orang minta jubahmu kasih baju. Bukan kasih yang rendah. Bagi orang Yunani, baju lebih mahal daripada jubah. Jadi maksudnya di situ. Kita gabung dua-duanya. Berilah baju yang mahal, berilah jubah yang mahal. Yang punya nilai dalam kehidupan kerohanian kita, iman kita. Sehingga dengan jalan demikian kita menyempurnakan semuanya. Itulah yang mengikat kita. Kalau kita diikat hanya karena satu tujuan, diikat hanya satu budaya, diikat hanya satu perasaan, kita diikat semua oleh karena kasih Kristus lebih dahulu telah mengikat kehidupan kita. Itu ikatan yang kekal dan menyempurnakan satu dengan yang lain. Di situ letaknya. Baru masuk ayat 15. Nah setelah itu semua, ya tanggalkanlah, kenakanlah, semuanya itu. Baru kita mengerti arti ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi damai sejahtera yang memerintah itu, brabuto itu, ya memerintah itu berarti menguasai. Ya, mengatur, kata brabuto itu lebih menunjukkan mengatur rumah tangga. Kehidupan sehari-hari. Maksudnya, apakah engkau sudah berdamai dengan Tuhan? Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka damai Tuhan kepada kita itu menjadi damai sejahtera bagi kita. Itu maksudnya. Jadi damai dengan Tuhan itulah. Jadi kita begini, hidup ini penuh tantangan, penuh godaan, cobaan, segala macam juga masuk ke dalam diri kita. Ya, kadang-kadang keraguan, kebimbangan muncul dalam diri kita. Tapi kita selalu mengingat, karena kita menghadapi realita hidup. Kadang-kadang membuat kita bimbang. Tetapi kita ingat, aku sudah diperdamaikan oleh Kristus. Perjanji perdamaian Kristus dengan kita itu memerintah kita, mengatur kita, menguasai kita. Prabuto. Ya, sehingga menguasai seluruhnya, sehingga dia dalam kehidupan damai sejahtera Kristus di mana saja. Jadi kalau kita sedang punya pergumulan, bukan berarti kita di luar kehendak Tuhan. Tapi kita harus ingat, damai sejahtera Tuhan itu memerintah engkau. Sehingga melampaui keadaanmu
melampaui pergumulan kita. Itu yang dimaksud. Jadi kita harus lihat. Kita harus mengingat. Aku sudah berdamai dengan Bapa di sorga. Yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Buat apa kita gelisah lagi kalau menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Dari situ hendaknya. Sebab kerajaan Tuhan itu penting. Ya. Sekali lagi. Jadi yang penting di sini. Apa yang penting? Roma 14 ayat 17 dulu. Roma 14 ayat 17. Semoga ayat yang terakhir ini kita baca dari luar ini. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal-soal dunia perut. Ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Tuhan itu. Ya. Makanan dan minuman aja tidak dipersoalkan, apalagi bidadari. Nggak ada urusannya, saudara. Nggak ada di situ. Nggak ada urusan nafsu di sini. Urusan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Itulah yang dimaksudkan pada ayat 15. Ya. Kalau itu sudah memerintah kita semua, ada satu kalimat baru di ayat 15 ini. Saya masukkan 15b. Dan bersyakurlah. Bersyakurlah. Kai eukaristoi ginesti. Bersyukurlah bahwa ternyata hidup kita yang memerintah adalah damai sejahtera Tuhan. Bersyukurlah bahwa kita mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang patut kita syukuri. Ya. Jadi saya ingin mengubah dulu pikiran jemaat. Jangan ayat itu terlalu diseret ke sangat pribadi. Dia punya karya yang besar, rencana yang besar, mengubah kehidupan kita luar biasa. Ditegaskan ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Tinggal. Ya, perkataan Kristus. Hologos tu Kristo. Hendaklah tinggal dalam kamu. Ene keto en humin. Tinggal. Kalau tinggal ene keto, kata ene keto berarti mengatur, berkuasa, memerintah. Jadi perkataan Kristus itu bukan hanya dibaca, dihafal, bukan. Tapi dia mengatur kehidupan kita. Berkuasa, bahkan memerintah kita untuk diatur oleh itu. Saya selalu mengumpamakan begini. Sekarang jemaat banyak tinggal di rumah. Berarti banyak di rumah. Pendeta takut mengunjungin ya. Karena takut COVID-19. Ya, mengunjung berbahaya. Gitu. Lalu kita undang Yesus. Yesus datang ke rumah kita. Coba kita berimajinasi rohani sedikit. Jangan sering-sering imajinasi dunia. Ya, imajinasi rohani sedikit. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak berimajinasi dunia. Ya, coba Yesus datang sebagai tamu ke rumah kita. Kita undang Yesus datang. Saya ingin tanya jemaat, terutama yang di rumah. Setelah dia datang, kita terima sebagai apa? Terima sebagai apa? Kalau Presiden Jokowi datang ke rumahmu, kau terima sebagai apa? Tamu kehormatan? Tamu agung?
Oh ya. Tidak salah. Tapi Yesus tidak mau. Dia tidak mau sebagai tamu. Ketika kita undang dia ke rumah kita, dia harus menjadi tuan rumah kita. Dan kita numpang. Berani tidak rubah seperti itu? Dia bukan tuan. Dia bukan tamu, tapi dia tuh tuan. Memerintah, berkuasa atas hidup kita. Itu maksudnya. Kalau kita terima, kasih kamar tamu yang hormat, kasih makanan yang... Nah inilah sifat-sifat Kristen seperti ini. Sudah terlalu menjamur, menjadi kebiasaan dalam gereja. Tuhan pakai COVID-19 ini untuk menegur kita. Supaya kita kembali kepada jalur kebenaran Tuhan. Kita terlalu dinabobokkan. Ya. Karena itu kita pikir, kita kasih lagu yang paling mulia, yang paling hebat, paling segalanya. Saya sering itu melayani gereja besar. Musiknya dahsyat, orang-orang ahli semua. Karena gerejanya besar, dananya banyak, sanggup. Undang semacam orkestra setiap hari Minggu. Begitu firman Tuhan, mereka kabur semua di belakang, ngobrol, main HP. Nggak peduli dengan firman Tuhan. Apa itu berubah hidupnya? Apa itu arti ibadah? Apa itu arti melayanin? Aku sudah melayanin, ya sudahlah, terserahlah. Tidak boleh. Mudah-mudahan pemain musik kita tidak. Karena tidak ada tempat dia berlari juga. Iya. Gitu. Jadi dari situ. Jadi perkataan Kristus itu makin hari makin bertambah, mengatur kita, menguasai kita. Pertama mungkin dia menguasai pikiran kita, hati kita, tapi belum menguasai perkataan kita. Tapi minggu besok dia sudah menguasai perkataan kita, langkah kita, semuanya. Itu yang dimaksudkan plausios, melimpah. Perkataan Kristus itu memerintah kita makin lama makin melimpah terus. Ada sebuah proses kemajuan, progres, proses kemajuan terus ada. Sehingga hidup kita betul-betul terasa diatur oleh Dia. Kenapa demikian? Ayat yang ke-17, ayat yang terakhir. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, apa? Perkataan dan perbuatan. Kaipan segala sesuatu, artinya menyeluruh. En logo perkataan, en ergo perbuatan. Perkataan dan perbuatan harus sejalan, seiring. Bukan bertentangan satu dengan yang lain. Semuanya dalam nama Kristus Yesus. Pan en onomati kurios Yesus. Jadi semua berada dalam nama Yesus. Bukan kita pakai nama Yesus. Hidup kita berada dalam nama Yesus. Kita selama ini ngusir setan dalam nama Yesus. Kita pakai itu sebagai stempel. Pakai itu sebagai merek. Pakai itu sebagai jampi-jampi. Bukan itu. Hendaklah seluruh perkataan dan perbuatanmu berada semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Artinya perkataan dan perbuatan kita membawa nama Yesus. Bukan setiap dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama. Kalau sudah sok rohani, kayaknya nama itu selalu dipakai. Saya pernah rombongan gereja diundang ke Jepang. Wah, sudah banyak yang ikut.
Lalu ada kesempatan kita pergi, karena itu di acaranya di Osaka. Kita pergi ke istana, ya, istana yang terbesar memang di Osaka, saudara. Bagus selain di Tokyo. Kita lihat semua. Dan di ujung halaman sananya ada kuil. Ya, karena ini tur bebas, kita dibawa. Inilah melihat kepercayaan. Dan kita boleh masuk lagi, diajak. Boleh masuk, lihat. Tentu saja banyak patung-patung kan. Ada seorang ibu sangat rohani sekali katanya. Gitu. Setiap patung dia tumpang tangan, dalam nama Yesus aku tangking engkau. Ketemu itu terus gitu. Terus. Ya, kita menghormati yang tua memang menjelang pikun, jadi tidak menegurnya, biarin aja gitu ya. Gitu. Tapi saya kena kutukan ikut tua juga jadi saudara ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Selesai ya, biksunya ada di pintu depan. Kita hanya lewat, dia hanya senyum saja. Tapi dengan ibu ini dia hormat sekali. Terima kasih sudah memberkati patung-patung saya. Dia kan tidak ngerti bahasanya, saudara. Dia kira ngangkat tangan memberkati. Sekarang saya tanya, di mana kuasa nama Yesus di situ? Menjadi sia-sia kalau hanya sekedar diucapkan. Artinya perkataan kita harus di dalam nama Yesus. Dalam kau minta dalam namaku. Betul. Tapi kita yang terpenting dikatakan di sini, perkataan dan perbuatan hidup di dalam nama Yesus. Itu kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi pemikiran kita. Menjadi perjuangan kita. Menjadi terus-menerus target hidup kekristenan kita. Bahwa Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya. Tetapi kita juga harus bersama-sama menyerahkan diri seperti yang dikehendakinya. Sebelumnya saya ingin menutup dulu, yaitu saya selalu kalau berdoa selesai ibadah pribadi di sore hari selalu diakhiri dengan lagu yang paling saya sukai, yaitu jika jiwaku berdoa, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Waktu naikkan lagu ini terus terang saja, awal-awalnya agak berat, kan kita punya kehendak. Jadi biarkan saja kehendakmu yang jadi. Aduh, seolah-olah batal kehendakku kan. Biar kehendak tuh Tuhan. Terus tapi saya naikkan pujian. Ketika saya menaikkan pujian, terbukalah pikiran dan hati saya. Oh iya ya. Buat apa kehendakku? Kehendak Tuhan kan lebih besar. Lebih dahsyat, lebih hebat. Lebih dari apa yang kita inginkan. Oh, sejak itu saya semangat sekali mengatakan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kehendakku terlalu kecil. Jadi kita pikir ayat ini seolah-olah mengecilkan permintaan kita. Tidak, memang betul mengecilkan permintaan kita, tapi percaya permintaan Tuhan lebih besar. Dari situ saya mulai mengerti, oh iya. Tapi pertama memang berat terus. Tapi untunglah selama COVID-19 ini terus ibadah sore. Jadi lama-lama saya, Tuhan buka hati. Oh enggak, iya ya, dia segala sesuatu rencananya lebih besar. Maksudnya lebih besar, kehendaknya lebih besar. Jadi menyerahkan kepada kehendak yang besar, rencana yang besar, jauh lebih dahsyat. Sejak itu saya selalu semangat dengan kalimat yang terakhir itu. Bukan kehendakku. Sambil berpikir, kehendakmu yang
besar di luar dugaan. Mari kita menaikkan pujian untuk menghantar doa kita.